Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Malisda, NPM 19530533027 dari kelas semester 4A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan tema materi Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa ialah salah satu goals Indonesia, Undang-Undang 1945. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan memberikan kewajiban dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, tentunya banyak kendala dan terjadi kesenjangan yang beragam dalam pendidikan, terutama anak berkebutuhan khusus. Salah satu implikasi serius ialah dalam memenuhi kebutuhan anak banyak mengalami kegagalan. Selanjutnya, pengertian pendidikan inklusi. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan ialah kebutuhan primer bagi setiap orang untuk kehidupan yang lebih bermartabat. Sedangkan pendidikan inklusif ialah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, serta mempunyai kemampuan dan potensi kecerdasan untuk mengikuti suatu pembelajaran di ruang lingkup pendidikan secara serempak bersama peserta didik pada umumnya. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Yang pertama, sesuai goals pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. Kedua, memberikan peluang terhadap semua anak yang mempunyai kelainan mental, emosional, fisik, sosial, atau bakat istimewa untuk mengenyam pendidikan. Ketiga, terciptanya pendidikan dalam menghargai keanekaragaman dan mengurangi diskriminatif. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan layanan pendidikan yang setara dan efektif untuk semua anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Landasan acuan penyelenggaraan pendidikan inklusi menurut Depdiknas tahun 2009 yaitu: pertama, landasan filosofi, yaitu di Indonesia landasan filosofi pendidikan inklusi ialah Pancasila, di mana dalam keragaman baik budaya, tradisi, keyakinan, dan etnik yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, landasan yuridis, yaitu di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 15 tentang SPN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan untuk ABK dapat diselenggarakan berupa sekolah khusus atau inklusif. Ketiga, landasan pedagogis, yaitu agar peserta didik menjadi orang bertanggung jawab dan demokratis, atau berpartisipasi dan menghargai setiap perbedaan di lingkungan sekitar. Yang terakhir, landasan empiris, yaitu dalam kebijakan nasional bahwa inklusi merupakan prinsip fundamental di mana terdiri dari konsep yang fokus pada pencapaian akademik, fisik, dan emosional. Nah, dan yang terakhir, sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Kebijakan sekolah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bagian dari keputusan dari kepala sekolah untuk menempatkan anak dengan latar belakang dan kemampuan yang begitu beragam, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Terdapat ABK yang belum mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan dikarenakan keadaan ekonomi orang tua yang kurang, jauhnya jarak sekolah dengan jarak rumah, dan terdapat sekolah reguler yang tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus karena tidak memiliki guru pendamping khusus. Layanan ABK di suatu sekolah inklusi biasanya ditinjau dari beberapa aspek, seperti sarana prasarana, peserta didik, kurikulum, dan tenaga pendidik itu sendiri. Pengidentifikasian dilakukan oleh guru kepada seluruh peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler. Layanan tersebut juga berpengaruh pada kurikulum yang diterapkan di sekolah yang bersangkutan. Sarana dan prasarana dari pihak sekolah sebagai bentuk layanan terhadap ABK terbilang masih sama, seperti buku dan alat peraga. Hal ini disebabkan karena jenis kebutuhan peserta didik yang terbilang tidak dapat mengimbangi peserta didik reguler lainnya, sehingga sarana dan prasarananya pun masih sama. Guru atau pendidik juga harus dilatih dengan cara mengikuti diklat
atau pelatihan-pelatihan lainnya. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi di suatu sekolah juga dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan sikap guru terhadap anak yang berkebutuhan khusus, yang dapat ditinjau dari segi keterampilan dan kepemahaman guru terhadap peserta didik yang berketerbelakangan. Guru setidaknya harus berpengetahuan lebih dalam memahami peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun, sayangnya dalam beberapa kasus belum adanya program resmi untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi tersebut. Berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi ialah sebuah pendidikan terbuka dan ramah karena dapat merangkul perbedaan dengan menghargai satu sama lain, yang menetapkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, baik itu sedang, ringan, ataupun berat. Sedangkan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan sikap guru terhadap anak yang berkebutuhan khusus, yang dapat ditinjau dari segi keterampilan dan kepemahaman guru terhadap peserta didik yang keterbelakangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.